Kalau bantuan buat Palestina ditahan sama Israel, bantuan buat Sumatera ditahan sama pemerintah sendiri. Aduh. Indonesia hantar pulang 30 tan bantuan beras daripada UAE. Sombong amat menteri-menterinya. Apa pun aku cuma nak cakap dekat Menteri Indonesia ni, hati kau memang keras lah. Hati kau memang keras lah. Tak cukup dengan sekatan bantuan daripada Malaysia, kau sekat. Kenapa kami rakyat Malaysia tak boleh tolong Aceh? Tak paham pun kami kenapa bisa seperti itu ya. Ini macam kita bantu Aceh. Kita bagi RM500 bagi pelajar yang hilang rumah, hilang harta, hilang buku semua di Pantas saja, geng, warga Malaysia pelik bila melihat perangai menteri-menteri yang berada di Konoha. Ternyata menteri mereka, geng, Masya Allah, Subhanallah, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video warga Malaysia sampai pelik, geng, dengan Menteri Indonesia. Terlalu sombong dan terlalu angkuh. Apa bedanya pejabat-pejabat ataupun Menteri Indonesia dengan pejabat-pejabat di Israel, geng? Kenapa demikian? Iya, geng, kalau bantuan dari Gaza itu ke Palestina itu dihentikan oleh Israel, sedangkan bantuan untuk warga Sumatera itu dihentikan oleh para pejabat Indonesia. Waduh, kok seperti itu ya, Pak ya? Gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran apa saja sih yang akan Ikinya reaction ataupun akan Ikinya persembahkan untuk kalian semua. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, answer-nya apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kalau bantuan buat Palestina ditahan sama Israel, bantuan buat Sumatera ditahan sama pemerintah sendiri. Aduh, sebenarnya gue tuh udah hidup lebih dari 1/4 abad di Konoha ini. Jadi gue udah nggak kaget-kaget lagi tuh sama berita yang beredar. Mulai dari kalau kita pengen berbuat baik, pasti ada aja tuh tetangga yang kebakaran jenggot. Alah, baru 10M, kita triliunan. Nih ya, kita 10M patungan iuran, lu triliunan duit kas RT. Ya duit kita juga itu, jangan belon-belon amat pada jadi orang. Belum lagi kalau kita pengen berbuat baik harus ada izin, buset. Harus izin biar apa? Biar diaudit. Misal kita berbuat baik patungan 10M, terus nyampe ke rakyat diaudit dulu jadi 1M gitu. 9M-nya hilang jadi dana goib gitu. Aneh banget dah. Kita nih ya stand up comedian, kita tahu waktunya bercanda. Kita tahu nggak semua kita bercandain. Ini kok pemerintah semua dibercandain dah. Itu lagi bencana tahu. Jangan bercanda mulu. Kenapa lu siapa sih? Cokpar dedek lu. Indonesia hantar pulang 30 tan bantuan beras daripada UAE. Sombong amat menteri-menterinya. Akibat daripada kesombongannya, rakyatnya yang sengsara, rakyat yang kena banjir ya. Kalau yang bukan kena banjir tak sengsara lah. Tapi yang kena banjir ini kasihan. Betul. Mungkin dia orang tak nak bantuan berupa barang. Mungkin dia orang nak yang cash. Cobalah bagi cash. Mana tahu dibagi cash diterima untuk membayar wush yang kereta api cepat. Tapi di Indonesia bukannya beras habis, live wadidaw solusinya. Awa. Apa pun aku cuma nak cakap dekat Menteri Indonesia ni, hati kau memang keras lah. Hati kau memang keras lah. Tak cukup dengan sekatan bantuan daripada Malaysia, kau sekat. Kau sekat daripada Singapura punya bantuan. Lepas tu sekarang ni kau sekat daripada Arab punya bantuan pula. Kau cakap ni bukan bencana nasional. Bagi aku bencana alam tetap bencana alam. Dia tak ada dah kira nasional ke, internasional ke, tak ada. Dia tak kira dah. Bencana alam tetap bencana alam. Kau rasa kita orang ni sebagai jiran tergamak ke hari-hari nak tengok kawan-kawan kat sana menangis, budak-budak kecil menangis, orang-orang tua menangis, memohon bantuan daripada pemerintah, tapi tak dapat, tak sampai-sampai.
Aku pun tak faham lah. Pelik kan bang? Jangan sombong sangat, jangan terlalu ego kan. Sekarang ni kita tak tengok dah kau ni mampu ke tidak. Yang penting kita tolong dulu orang yang tengah susah. Kita bantu dulu. Itu yang paling penting. Kita bagi diorang makan dulu. Kita bagi diorang teruskan hidup dulu. Itu yang paling penting. Tapi kalau kau tak fikir pula yang macam ni, aku pun tak tahulah dengan pemerintah korang ni. Jadi pandai-pandailah. Sampai satu masa nanti dah agak teruk sangat baru kau nak minta tolong, time tu dah terlambat. Kita orang pun dah malas nak layan. Kenapa kami rakyat Malaysia tak boleh tolong Aceh? Tak paham pun kami kenapa bisa seperti itu ya. Ya tapi memang seperti itulah kenyataannya ya, pejabat-pejabat di negeri kami ya. Asal kalian tahu ya. Jangankan bantuan dari kalian ya, negara tetangga ya. Bantuan dari rakyatnya pun mereka nyinyirin ya. Salah satu contoh ya, ada seorang influencer ya yang bernama Ferry Irwandi ya. Dia berhasil mengumpulkan donasi sebesar 10 miliar untuk sumbangan bencana di Aceh ya. Tapi apa yang terjadi ya? Para pejabat, anggota DPR malah nyinyirin Ferry Irwandi ya. Katanya sok-sokan ya. Cuma mau viral katanya. Jadi pejabat-pejabat kami ini nggak mau kalah viral dengan rakyatnya. Ini bagaimana konsepnya ya? Bukannya didukung ya rakyatnya itu ya yang sudah peduli ya. Ya seperti itulah ya. Terus saya mau nanya ya sama kalian ya, warga Malaysia ya. Bagaimana dengan pejabat-pejabat di negara kalian? Apakah sama dengan pejabat-pejabat di negara kami ya, negara Konoha? Tidak sama. Seperti yang kalian bilang ya, bahwa negara kami adalah negara Konoha ya. Nggak apa-apa ya, saya terima ya. Karena memang kenyataannya seperti itu ya. Bagaimana, sama nggak kelakuannya para pejabat di negara kalian? Ya, seperti di negara kami yang seringkali statement-statementnya menyakiti hati rakyat gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan pejabat-pejabat di negara kalian ya, di Malaysia ya baik ya, soleh, amanah ya, tidak seperti pejabat-pejabat di negara kami ya. Ya pokoknya seperti itu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya kepada warga Malaysia ya atas bantuannya terhadap saudara-saudara di Sumatera ya, di Aceh ya. Ya, salam persaudaraan ya dari kami warga Konoha. Pemerintah Jawa, rakyat sendiri saja mereka masih tidur di bawah kolong jembatan. Bagaimana mereka mau bangun rumah korban banjir? Ya nggak bisa lah, mereka sendiri lapar, nggak ada duit, gaya aja dengan izin, ya kan? Abang tadi mempertanyakan gimana pejabat di Malaysia. Wah, kalau di pejabat Malaysia nih bang, ya tahu sendiri bang. Tidak terlintas oleh pikiran pejabat Indonesia. Pejabat Malaysia ini bang, lebih pokoknya. Ya, intinya bukan menjelekkan pejabat Indonesia. Memang faktanya seperti itu bang. Kayak gitu, fakta telah berkata seperti itu. Banyak, bukan cuma ikinya saja yang bilang ya gengnya. Banyak warga-warga kita sendiri yang bilang pejabat Konoha. Bukan pejabat Indonesia sudah ini, pejabat Konoha memang. Kenapa demikian? Iya bang, kalau abang wantikan dengan pejabat Indonesia dan pejabat Malaysia, wah kalau pejabat Malaysia itu bang langsung turun, langsung dibereskan, langsung diangkut secepatnya sampai bang ya pejabat-pejabat di Thailand ataupun warga Thailand itu takjub kepada para pejabat-pejabat di Malaysia begitu gercepnya. Ngeh tak gue bang? Ngeh gak? Iya, kayak gitu bang, kayak itu. Dan bahkan bang, tidak terlintas dari pikiran para pejabat Indonesia, pejabat Malaysia, terutamanya kayak presiden pertama di Malaysia, ini mengirim bantuan sebanyak 500 ringgit untuk para pelajar-pelajar yang belajar, yang belajar di negara mereka, di negara Malaysia. Dan mau dengar pejabat Malaysia ngomong seperti apa kepada bencana Aceh ataupun bantuan-bantuan di Aceh. Jom kita simak lagi bang bersama-sama. Ini macam kita bantu Aceh. Kita bagi RM500 bagi pelajar yang hilang rumah, hilang harta, hilang buku semua di kampung. Itu pun jadi isu setengah-setengah pihak. You know?
Saya susah nak faham kemanusiaan apa yang ada. Oh, kerana orang kita ada miskin, kerana dia Melayu. Ada. Ini sampai saya kata bebas, tapi sikap hilang nilai kemanusiaan seperti ini. Saya sebagai anak Malaysia, saya rasa terganggu, terkesan sikit. Apa dia masalah? Kalau kita bagi ratus juta, satu hal. Ini mungkin cecah 100,000, 1-2 juta. You know? Itulah keadaan. Macam Gaza begitu juga. Sampai sekarang saya dengar lagi. Di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, you know, feeding people in Gaza. I mean, padahal kita bagi dalam 2 tahun, 3 tahun ini 100 juta. Ya. Dan walaupun ada inisiatif perdamaian oleh Presiden Donald Trump, tapi kita tahu pelanggaran itu berterusan. Ratusan pelanggaran perjanjian dilakukan oleh rejim Israel. Anak kecil, wanita masih terus dibunuh. Ya. Kebanyakannya masjid dan juga gereja dimusnahkan. Apa? Takkan tak boleh bersuara? Takkan bagi bantuan menjadi masalah? Tapi saya nak beritahu kita akan terus mendukung sekadar-kadar kita, bantuan kemanusiaan dan suara untuk mempertahankan. Saya dalam BIS itu dalam ada perbincangan dengan Presiden Trump, saya sebut tentang Gaza. Presiden Trump tak ada bantah teruk sangat, tapi ada setengah-setengah orang yang lebih Trump daripada Trump. Saya sopan dengan penuh hormat, tapi bagi tahu mengapa saya memilih untuk pertahankan hak Gaza dan Palestin dan soal kemanusiaan. Dan mengapa kita secara konsisten mendukung. Tak ada pula dia marah sebab itu putus hubungan. Tidak. Tapi masih kedengaran suara-suara begini. Dan saya minta maaf kerana saya kurang dapat mengerti. Apalagi kalau orang itu bercakap soal agama, soal kemanusiaan, tapi tidak ada ihsan. Pantas saja, geng, warga Malaysia pelik bila melihat perangai menteri-menteri yang berada di Konoha. Ternyata menteri mereka, geng, Masya Allah, Subhanallah, geng. Lebih kepeduliannya tuh lebih sangat, geng. Wah. Pantas saja ya, geng, ya. Banyak NGO daripada Malaysia ini berbondong-bondong untuk mengulurkan tangan kepada warga ataupun korban banjir yang berada di Sumatera, geng. Tak ada henti-hentinya loh sampai sekarang donasi daripada orang Malaysia loh, geng. Tak ada henti-hentinya. Kayak itu ya, geng, ya. Bahkan Aisar saja, geng, yang sempat dihina, diremehkan, dikucilkan. Dia yang telah ditipu 30 miliar balik lagi, geng, ke Indonesia hanya untuk membantu korban bencana banjir. Luar biasa. Ya, kalau dibilang, Bang, gimana Bang Menteri di Malaysia versi di Indonesia? Ikinya ketawa dan gelak, geng. Kalau Menteri di Malaysia itu keprimanusiaannya sangat wow. Kalau Menteri kita, lantaklah, biarkan je lah. Kita harus kuat, kita harus hebat. Mau kuat gimana, Pak? Negara kita tuh miskin lagi, mau belagak sombong. Aduh, bantuan di Arab Saudi 30 tan ditolak. Bantuan dari Malaysia 500 tan ditolak, 200 tan nggak tahu masuk apa enggaknya. Ikinya nggak tahu juga apakah warga Malaysia berpatungan untuk membayar cukai. Aduh, ini betul-betul lah ya, teruk lah pemerintahan kita, betul-betul teruk, geng. Kayak gitu ya, geng. Pantas saja, gak heran sih kalau kita, akhirnya gak heran sih kalau disebut negara Konoha, negara IQ rendah, SDM rendah, gak marah IQ-nya. Betulan gak marah. Kenapa? Karena memang yang membuat rendah IQ, membuat rendah SDM itu dari pemerintahan kita sendiri, geng. Kayak gitu aja sih.
Ya, menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah sih. Oke, guys, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.